Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Arfiansyah. Saya dari kelas PLIPA 2. Saya ingin mempresentasikan perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Di sini terdapat proses masuknya Islam ke Madinah. Yang pertama, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Yang kedua, ada Bayat Aqabah 1. Yang ketiga, ada Bayat Aqabah 2. Yang keempat, ada faktor pendorong lainnya. Saya akan menjelaskan yang pertama, wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. 2 bulan atau 3 hari setelah kematian Abu Thalib, dengan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra juga meninggal. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Saat usia Rasulullah SAW berusia sekitar 50 tahun, ketika Khadijah wafat, Rasulullah amat terpukul. Apalagi hari kematian Khadijah tidak berselang lama dari kematian paman kesayangan Nabi, Abu Thalib. Yang kedua, ada Bayat Aqabah 1. Bayat Aqabah 1 ini pada tahun 621 Masehi adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan 12 orang dari Yasrib yang kemudian mereka memeluk Islam. Bayat Aqabah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabiannya. Yang ketiga, ada Bayat Aqabah 2. Bayat Aqabah 2 pada tahun 622 Masehi adalah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib pada waktu tengah malam. Wanita itu adalah Nusaibah bin Ka'ab dan Asma bin Amr bin Adi. Perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Yang keempat ada faktor pendorong, yaitu ada pemboikotan kafir Quraisy kepada Rasulullah. 1. Melarang perdagangan yang mendukung oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Perkawinan dengan orang muslim ditiadakan. Yang ketiga, dilarang bergaul dengan muslim. Keempat, musuh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, ada perang Badar, di mana perang Badar ini pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Yang kedua adalah perang Uhud, adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Yang ketiga adalah perang Azab, adalah pertempuran konfederasi dan pengepungan di Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Yang keempat adalah perang Hunain. Perang Hunain adalah pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya melawan kaum Baduy dari suku Hawazin dan Sakif pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah, disebuah pada salah satu jalan dari Mekah ke Taif. Yang kelima ada perang Tabuk, adalah ekspedisi yang dilakukan umat Islam pimpinan Muhammad pada tahun 630 Masehi atau 9 Hijriah ke Tabuk yang sekarang terletak di wilayah Arab Saudi Barat Laut. Saya akan menjelaskan substansi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, ada membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, membuat piagam Madinah. Yang ketiga, mendirikan Masjid Quba. Saya akan menjelaskan yang pertama, membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, di mana banyak ancaman yang ingin memecahkan kaum muslimin. Dari Mekah atau Muhajirin dan Madinah atau Ansor, ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menggabungkan kekuatan Muhajirin dan Ansor untuk bersaudara agar Islam tidak terpecah belah.
Yang kedua, membuat piagam Madinah, di mana piagam ini dibuat agar terciptanya masyarakat Madinah yang sejahtera, memahami perbedaan, toleransi, agar dengan pihak-pihak yang berada di Madinah seperti kaum Muhajirin, kaum Ansor, Yahudi, dan lainnya. Yang ketiga, mendirikan Masjid Quba. Ketika Nabi Muhammad SAW dan rombongan datang pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam di Madinah menyambut dengan gembira. Mereka ingin sekali melihat Nabi, kebanggaan mereka, karena selama ini mereka belum pernah melihatnya. Maka warga Madinah meminta Nabi Muhammad SAW ini untuk dibangunkan masjid yang bernama Quba. Selama 4 hari itu, beliau Nabi Muhammad SAW dengan warga serta para sahabat membangun Masjid Quba. Saya akan menjelaskan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Membangun Masjid Nabawi ini berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Pembangunan Masjid Nabawi dilakukan dengan bahu-membahu karena Rasulullah ingin mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia. Yang kedua adalah surat Rasulullah SAW kepada para penguasa. Yang ketiga, menciptakan perdamaian antar suku. Di sini terutama bagi suku Aus dan Ojrod yang telah berlangsung lama dan belum ada penyelesaiannya karena pertikaian, akan membuat dakwah sulit diterima. Yang keempat adalah membangun peranata sosial dan pemerintahan, di mana termaktub dalam piagam Madinah, Rasulullah SAW berdakwah di Madinah bukan hanya sebagai penyampai risalah wahyu dari Allah SWT, tetapi juga sebagai pemimpin negara, sebagaimana diungkapkan oleh Bernard Lewis dalam The Middle Years, bahwa Rasulullah SAW di Madinah juga sebagai seorang penguasa yang menjalankan kekuasaan politik dan militer sekaligus pemimpin keagamaan. Di slide selanjutnya ada perkembangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Yang kedua, memperdamaikan suku Ojrod dan suku Aus dan mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang ketiga, membentuk kekuatan dan politik Islam. Yang keempat, membangun masjid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.